Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifah dengan NPM 21310013. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddah Garut. Saya akan mempresentasikan materi tentang resiko dan laporan keuangan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bisnis skala mikro kecil dan menengah yang diampu oleh Bapak dosen Ridwan Munir. Pengertian resiko. Menurut Milton C. Regan dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau inefisiensi bisnis. Tujuan dari manajemen risiko yang pertama ialah melacak sumber-sumber risiko. Poin pertama, tujuan manajemen risiko adalah guna untuk melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi sehingga pengelolaan aset. Yang kedua ialah menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan yang kedua untuk menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di sebuah perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi tersebut. Yang ketiga ialah minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan sebuah bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer risiko ke pihak yang lain. Yang keempat ialah memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tetapi juga pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Yang kelima ialah menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Terakhir, dari tujuan manajemen risiko agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi misi. Manfaat manajemen risiko yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi, misi, dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, kita akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi tersebut. Yang kedua ialah mencegah perusahaan mengalami kolaps. Poin kedua ialah untuk mencegah bisnis mengalami kolaps. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis kita bangkrut, mulai dari faktor pengelolaan finansial sampai fraud oleh manusia. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari dari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. Yang ketiga ialah meningkatkan keuntungan perusahaan.
Selain untuk meminimalisasi ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis. Dengan adanya manajemen risiko perusahaan, kita bisa menganalisa pengelolaan sumber daya yang sekiranya kurang efektif atau efisien. Yang keempat ialah menjaga kepercayaan stakeholder. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang terakhir adalah agar stakeholder terus mempercayai kita, sehingga reputasi bisnis kita juga tetap terjaga. Jika perusahaan kita terbukti punya nama baik di mata stakeholder, akan lebih banyak lagi stakeholder datang pada kita untuk memulai kerjasama. Ada beberapa komponen manajemen risiko. Yang pertama ialah sasaran analisa risiko. Komponen pertama proses manajemen risiko adalah sasaran atau tujuan risk assessment dilakukan. Sebelum sumber risiko diriset, kita perlu menentukan sasaran objektif kenapa risk assessment dilakukan. Ada contoh sasarannya misalnya seperti mencegah fraud, melindungi perusahaan dari piutang tak tertagih, dan sebagainya. Yang kedua ialah lingkungan yang berpotensi memunculkan resiko. Komponen berikutnya dari proses manajemen bisnis ialah lingkungan berpotensi memunculkannya risiko. Setiap divisi dalam bisnis kita punya jenis risiko yang berbeda-beda, sehingga kita juga perlu menyiapkan strategi manajemen risiko perusahaan yang beragam juga. Yang ketiga, identifikasi peristiwa penyebab risiko. Setelah menentukan lingkungan sumber risiko, komponen manajemen risiko perusahaan berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa penyebab risiko terjadi. Contoh, manajemen risiko dalam tahap ini misalnya risk assessment di area produksi. Kemungkinan peristiwa penyebab risiko di area produksi misalnya kecelakaan kerja, kesalahan pengolahan bahan baku, dan sebagainya. Yang selanjutnya ialah valuasi jenis risiko. Menentukan valuasi atau leveling dari tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat kita putuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkat kerugian. Berdasarkan frekuensi jenis risiko ya sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan sering terjadi. Yang kedua, kemungkinan terjadi. Yang ketiga, kemungkinan kadang terjadi. Yang keempat, kemungkinan kecil terjadi. Dan yang kelima ialah kemungkinan tidak terjadi. Sementara berdasarkan tingkat kerugian atau severity-nya, jenis risiko itu yang pertama bencana, yang kedua kerugian tinggi, yang ketiga kerugian sedang, yang keempat kerugian rendah, dan yang kelima ialah dapat diabaikan. Komponen manajemen risiko yang kelima ialah mengambil keputusan atas risiko. Setelah jenis risiko dan valuasi ditemukan, perusahaan bisa membuat kebijakan atau mengambil tindakan sesuai jenis risiko tersebut. Beberapa keputusan yang bisa diambil dari proses manajemen risiko perusahaan misalnya mengawasi, memindahkan, atau langsung melenyapkan sumber risiko. Yang keenam, dokumentasi proses manajemen risiko. Meski saat ini sudah ditandatangani, ada kemungkinan risiko memiliki replace atau terjadi lagi di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat dokumentasi untuk tiap penanganan risiko yang dilakukan. Dan yang terakhir ialah menginformasikan risiko pada stakeholder. Proses yang terakhir ini idealnya perlu diketahui setiap stakeholder bisnis kita, minimal stakeholder yang berkaitan langsung dengan risiko. Menginformasikan risiko ini bisa dilakukan melalui rapat koordinasi atau penyerahan dokumentasi penanganan risiko pada stakeholder terkait. Jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko yang pertama ialah risiko bisnis. Jenis risiko yang pertama dan paling umum adalah risiko bisnis, yaitu
Risiko berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contoh manajemen risiko bisnis misalnya dengan menerapkan K3, pengawasan proses capital budgeting, pelatihan SDM dan sebagainya. Yang kedua ialah risiko geografis, yaitu risiko akibat lokasi fisik perusahaan. Misalnya lokasi rawan gempa, tsunami, longsor, dan jenis bencana alam sebagainya. Contoh manajemen ini bisa dilakukan perusahaan untuk menjadi risiko mitigasi bencana, simulasi, dan asuransi aset. Yang ketiga ialah risiko politik. Jenis risiko ini yaitu ancaman-ancaman yang terjadi akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Contoh risiko politik misalnya anomali kebijakan, konflik perebutan kekuasaan, dan sebagainya. Yang keempat ialah risiko ketidakpastian ekonomi. Selain risiko politik, jenis risiko yang juga dialami perusahaan adalah risiko ketidakpastian ekonomi nasional. Misalnya terjadinya inflasi, ketidakstabilan nilai mata uang negara, bubble ekonomi, dan masalah ekonomi makro lainnya. Dan yang terakhir, risiko persaingan. Jenis risiko terakhir, risiko persaingan, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh kerasnya kompetisi dalam industri. Contohnya manajemen risiko perusahaan untuk menghindari risiko ini dengan memiliki tim advokasi bisnis dan menyiapkan strategi antisipasi gerakan kompetitor. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang pendapatan biaya, laba atau rugi, aset, utang, dan ekuitas. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik bisnis, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas, melacak arus kas, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang pertama ialah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Dalam laporan laba rugi, pendapatan perusahaan dicatat terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Hasil pengurangan ini disebut dengan laba kotor. Selanjutnya, laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan biaya-biaya lainnya, seperti bunga dan pajak untuk menghasilkan laba bersih. Laporan laba rugi biasanya mencangkup informasi tentang penjualan, biaya-biaya penjualan, biaya-biaya administrasi dan umum, bunga, pajak penghasilan, dan laba bersih. Dengan membaca laporan laba rugi, maka kita sebagai pemilik bisnis atau investor dapat mendapatkan informasi tentang performa keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu dan dapat digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik di masa depannya. Terdapat dua jenis laporan laba rugi. Yang pertama adalah laba rugi single step. Laba rugi single step adalah salah satu format laporan laba rugi yang paling sederhana. Dalam format ini, semua pendapatan dan biaya dikelompokkan menjadi satu kelompok tunggal, sehingga hanya ada satu langkah yang diambil untuk menghitung laba atau rugi bersih. Format laporan laba rugi single step terdiri dari dua
bagian utama. Yang pertama, pendapatan. Bagian ini mencantumkan semua pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Bisa termasuk penjualan produk atau jasa, bunga atas investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah biaya. Bagian ini mencantumkan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Untuk rumus laporan laba rugi, yaitu penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuangan dikurangi beban ditambah kerugian. Yang kedua ialah laporan laba rugi multiple step. Laporan laba rugi ini adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, laba, dan rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu, seperti bulan atau tahun. Laporan laba rugi multiple step dibedakan dari laporan laba rugi single step karena menggunakan beberapa tahap atau langkah dalam menghitung laba atau rugi perusahaan. Dalam laporan laba rugi multiple step, pendapatan dan biaya dihitung dalam beberapa tahap, seperti pendapatan operasi dan biaya operasi, dan kemudian dikurangi dengan beban non-operasional dan penghasilan non-operasional. Laporan laba rugi multiple step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, ada laba kotor, sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang terjual. Yang kedua, ada pendapatan operasional, sama dengan laporan kotor dikurangi dengan beban operasi. Yang ketiga, ada penghasilan bersih, sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Yang kedua ialah laporan arus kas. Jenis laporan arus kas berdasarkan laman Investopedia. Laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini membantu para investor, analis keuangan, dan manajemen perusahaan untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai selama periode tersebut. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian utama: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas investasi mencangkup arus kas yang berkaitan dengan investasi dalam aset tetap, investasi jangka pendek, dan investasi lainnya. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencangkup arus kas yang berkaitan dengan penggalangan dana dan sumber-sumber eksternal seperti penerbitan saham atau pinjaman. Yang ketiga ialah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini berisi informasi tentang sumber modal, penggunaan modal, laba bersih, dan distribusi dividen selama periode tertentu. Laporan perubahan modal biasanya terdiri dari beberapa bagian, termasuk modal awal, tambahan modal, penggunaan modal, laba bersih, dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Dalam laporan ini, perubahan modal dinyatakan dalam bentuk tabel atau grafik yang memudahkan pemahaman tentang kondisi keuangan perusahaan. Laporan perubahan modal sangat penting bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemilik perusahaan karena memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan aktivitas investasi yang dilakukan selama periode tertentu. Yang keempat ialah laporan neraca. Laporan neraca
adalah salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Laporan neraca biasanya disusun oleh perusahaan, organisasi nirlaba, dan entitas lainnya yang ingin melaporkan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas mereka. Laporan neraca mencantumkan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang, inventaris, dan properti. Selain itu, laporan neraca juga mencantumkan semua kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan seperti utang dagang, utang pajak, dan utang bank. Yang kelima ialah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang disertakan dalam laporan keuangan suatu perusahaan atas organisasi. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan secara rinci informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang tercantum dalam laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi. Catatan laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam membantu pembaca laporan keuangan memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Catatan atas laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca laporan keuangan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Materi selanjutnya ialah fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Yang pertama, sebagai alat pengukuran kinerja bisnis. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan bisnis, termasuk pendapatan, biaya, laba, dan kerugian. Dengan menggunakan laporan keuangan, bisnis dapat mengukur kinerjanya secara objektif dan membuat perencanaan keuangan yang tepat. Yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya keuangan yang dimiliki bisnis, serta penggunaannya dalam operasi bisnis. Dengan informasi ini, pengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam mengelola keuangan bisnis. Yang ketiga, sebagai alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan keuangan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan oleh pemerintah dalam melakukan perhitungan dan penilaian kewajiban perpajakan bisnis. Oleh karena itu, laporan keuangan yang akurat dan lengkap sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari dari sanksi yang mungkin diterapkan. Yang keempat ialah sebagai alat untuk mendapatkan modal. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mendapatkan modal dari investor atau lembaga keuangan lainnya. Investor atau pemberi pinjaman akan memeriksa laporan keuangan untuk menentukan risiko dan peluang investasi yang mungkin dilakukan. Yang terakhir, sebagai alat untuk memantau arus kas. Laporan keuangan memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari bisnis. Dengan memantau arus kas, bisnis dapat mengelola keuangan secara efektif dan menghindari masalah keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.